Chandra Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mereview monster yang saya suka sekali buat desainnya ya, tapi nanti skillnya nggak tahu sama trait-traitnya dan lain-lain. Saya juga nggak tahu kalau spesialisnya saya juga belum tahu ya. Kita review bareng-bareng di sini. Kita lihat. Saya suka banget sama desainnya itu ya, asli berputar-putar kepalanya ya, berputar-putar. Nanti kalau udah makin saya rank up sampai level 4 itu makin mekar lagi dia itu, coba lah ya. Nah kan makin besar lagi, cuman ultinya masih sama apa enggak? Tadi tak lihat sekilas itu dia kayak berputar gitu ya, coba ya lihat lah. Oh udah enggak ya, kalau kecil tadi kan berputar-putar, kalau itu sekarang nembak-nembak itu. Kalau kalian ingat pernah main Plan versus Zombie ada yang bentuknya seperti itu. Waktu ultimate kayak jagung gitu loh. Nembak-nembak jadi kayak apa ya? Bazooka atau apa kalau di Plan versus Zombie ya. Ini saya suka banget kalau bentuknya, saya suka. Asli suka. Bagus. Entah kesukaan saya itu yang nyeleneh-nyeleneh ya. Lucu sekali bentuknya. Dan matanya itu ada di jaketnya. Mirip di game sebelah ya, Trigial ya. Nah inilah lihatlah. Bedanya kalau di Trigial itu ada di seal-nya ya. Coba untuk skill-nya seperti biasa yang tak pakai ya. Nah untuk spesialisnya adalah attacker berelemen natur. Jarang ya, attacker elemen natur itu jarang. Nah itu dia mempunyai spesialis atau bisa memberikan apa, dia bisa memberikan efek reverse healing atau bisa dibilang penyakit lah ya, wabah. Jadi nanti musuhnya kalau dikasih reverse healing, yang seharusnya dia mau nyembuhin diri malah jadi kebalikannya, malah ngurangin darah ya. Itu kurang lebihnya adalah reverse healing, artinya kebalikannya dari nyembuhin. Dan juga dia punya damage mirror ya. Damage mirror itu yang tak suka ya, cuman damage mirrornya itu 50% ya, lumayan lah daripada nggak ada ya. Kita bahas untuk eranya dulu. Eranya adalah Metro, dimana era Metro itu sudah bisa dibilang wih bagus kan ya. Oh ultimate-nya saya suka lah itu. Nah untuk era Metro itu ya 3 tahun lebih lah ya, 3 tahun lebih, 4 tahunan kemungkinan saya ingat saya. Nah untuk Aloe Dead ini dia akan lemah sekali terhadap attacker musuh yang berelemen api. Jadi kalau kalian pakai si ini di Cavern of Assassin atau dimanapun, pokoknya tidak saya sarankan menggunakan ini kalau ada attacker musuhnya pakai elemen api, yang khususnya attacker musuh. Kalau support ataupun tanker musuh nggak apa-apa ya itu. Nah untuk kalau kalian tanya-tanya bang, monster yang bagus sekali buat push trophy atau di PvP ya, naikin trofi itu apa sih monsternya ya? Pokoknya 3 era terbaru ya, 3 era terbaru, karena era semakin baru semakin tinggi basicnya ya. Kita bahas untuk evolving traitnya level 100 dia sudah dapat abominasi, dimana abominasi itu kebal dari efek 6 ya, 6 biji. Yang pertama adalah efek tortur yaitu bleeding. Yang kedua dia adalah kebal dari efek nightmare, itu juga efek tortur. Yang ketiga dia kebal dari freeze. Yang keempat mega freeze. Yang kelima adalah stun. Stun tah. Bukan freeze. Clear. Dia kebal dari corruption, mega possession sama mega corruption ya. Pokoknya versi possession sama corruption sama versi meganya bagus sekali. Nah ini kalian bisa lihat possession, corruption, nightmare dan bleed, dan ini versi meganya juga dia kebal. Jadi bagus sekali, apalagi kalian tahu kalau corruption dan possession itu bisa membalikkan keadaan ya. Itu sangat fatal sekali kalau rekan tim kita terkena seperti itu, apalagi kita nggak punya trait abominasi atau kebal kontrol ya. Ini saya sangat suka. Level 110 dia juga udah punya kebal dari poison ya. Jadi ini ya, dia hanya kebal dari poison. Untuk si Aloe Dead ini berarti dia kebal dari 3 tortur, bleeding, nightmare dan poison. Sisanya nggak kebal ya. Ya lumayan ada kebal torturnya. Kalian tahu sendiri kalau untuk tortur itu cara membunuh musuh dengan cepat ya, makanya kebal dari tortur itu yang paling overpower ya trait itu ya. Level 130 dia punya 50% damage mirror. Nah padahal dia bukan tanker tapi dia attacker, bisa memberikan efek kerusakan kembalian ke musuh. Maksudnya apa? 50% damage mirror ini semisal Aloe Dead ini dipukul oleh musuh bus gitu ya, dengan kerusakan berapa ya, ya bisa dibilang bisa dibilang 100M ya. Kita asumsikan 100M dia dipukul oleh musuh dengan kerusakan 100M, maka yang 50% itu dikembalikan ke pemukulnya 50% ya. Jadi 50M kembali ke musuh dan itu instan.
tanpa jeda ya, jadi bagusnya itu. Jadi semakin sakit juga musuhnya mukul kita ya, musuhnya ikut mati sendiri ya. Ya jadi itu bagus. Saya suka juga dia attacker ya, era Metro. Nah, untuk skillnya 1 2 3 4 kita bahas di Dengwons. Sekalian diuji coba kita bahas untuk efek-efeknya, ini banyak banget. Reverse healing, bleeding, reverse healing lagi, ada juga damage mirror dan juga damage proteksi. Nah, itu ya. Sangat gimana ya? Harusnya sangat-sanget ke tanker sekali. Hanya saja dia adalah attacker ya. Kita coba lihat nanti bagus apa enggak combo dengan relic dan juga ya combo-kombonya sama monster lain itu nanti apa yang bagus. Kita ke bawah langsung, special skill ataupun ultimate zero nutrients. Artinya apa ya? Nutrisi zero, nutrisi kosong. Dia jangan-jangan dehidrasi, dia kan tumbuhan ya. Dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Jadi semisal musuhnya punya evasion, punya space time, itu kan nyusahin ya, nggak bisa dipukul, nggak bisa diapa-apain ya, mending kayak gini ultimate-nya ya. Kalau punya efek positif dihilangin, contohnya seperti itu ya. Double damage, triple damage, boost damage, double stamina pool, damage mirror ataupun damage proteksi, semua efek positif yang dimiliki musuh itu dihilangin. Setelah dihilangin, dia memberikan kerusakan ke semua musuh dengan kerusakan very heavy, yaitu urutan 3,5. Bisa dibilang sedang mendekati ke besar ya, berelemen natur ya. Setelah itu memberikan efek tortur 2 biji, yaitu poison dan nanovarius. Nah, ini juga bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus sekali? Karena nanovarius itu bisa memberikan 10% kerusakan berelemen metal ya, berelemen metal. Dan juga dia punya pasif yang pasifnya itu sangat-sangat bagus sekali. Apa bang pasifnya? Pasifnya adalah musuh yang terkena nanovarius tidak bisa mendapatkan efek positif kembali selama giliran nanovariusnya belum habis ya. Ini nanovarius selama 3 giliran. Jadi selama 3 giliran itu musuhnya nggak bisa pakai efek positif ya. Itu bagusnya. Itu saya suka ya, nanovarius ini high torture. Nanovarius, toxin, boiling itu adalah high torture ya. Untuk yang ke poison ini yang bagus juga. Poison itu memberikan kerusakan 10% doang, yaitu elemen natur ya. Dan juga poison ini memiliki pasif juga yang sama dengan bleeding, dimana poison dan bleeding itu memiliki pasif yang sama, yaitu menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Contoh ini ya, contoh musuhnya itu terkena poison ataupun terkena bleeding, udah terkena kerusakan setiap giliran selama 4 giliran, dia juga musuhnya itu yang terkena efek tortur tersebut, kalau memberikan kerusakan ke kita itu kerusakannya dikurangi 20% ya. Kalian combo lah dengan damage proteksi. Kalian tadi lihat ya, hug me ini artinya adalah peluk saya. Damage proteksi ini memblokir 50% kerusakan yang akan datang, dan juga dia mengembalikan kerusakan yang akan datang sebesar 50%. Sedangkan di ultimate-nya ini dia punya seperti poison, terus ini ada bleeding. Jadi musuhnya itu cuma punya 30% kerusakan kalau mukul si aloe dead ya. Seperti itu. Jadi nanti kerusakan ke kita itu nggak terlalu sakit, cuma masuk 30%. Semisal musuhnya udah terkena bleeding atau poison, terus si aloe dead sendiri dia sudah punya damage proteksi, maka kerusakan yang diterima itu berkurang 70%. Kalau semisal musuhnya memberikan kerusakan ke aloe dead, kerusakan dengan kerusakan 100M, maka yang masuk cuma 30M, yang 70 hilang. Nah itu ya, bagus. Hanya saja ini lebih bagus ke tanker ya, padahal dia attacker. Nah, kalau gini ya lumayan lah ya, daripada nggak ada, ini bagus. Sebenarnya kombinasi yang bagus, cuman cocoknya dipakai buat tank ya. Untuk reliknya ini yang paling tak sarankan adalah yang pertama Elvira Swords ya. So Elvira Swords, kalian bisa lihat ini pasifnya, dan juga pasif kedua. Dia memiliki 2 pasif Elvira Swords. Yang kedua adalah namanya Vada Melter Armor ya. Dia memiliki kerusakan tambahan untuk musuh dan juga memberikan penyembuhan darah. Nah, 2 itu, yang pertama tadi namanya Elvira Swords, yang kedua namanya adalah Vada Melter Armor. Itu saya tujukan untuk si aloe dead. Kenapa? Karena bisa memberikan efek tortur tambahan ke musuh. Kalian bisa lihat untuk skillnya aloe dead itu sangat minim sekali torturnya, cuma 1, dan ini pun cuma untuk one enemy ya. Nanti kalau musuhnya dipukul oleh
si Aloedet ya. Aloedet skillnya yang multiple enemies kan cuma satu ya, nggak punya tortur sama sekali, itu kan repot. Makanya tak kasih relic yang bisa memberikan efek tortur, yaitu Elvira Sword dan juga Vada Melter Armor, dimana Elvira Sword itu akan aktif kalau Aloedet ini memukul semua musuh. Jika darah semua musuhnya di atas 50%, maka diberikan efek tortur tambahan berupa repetanse ya. Ini kalian bisa lihat repetanse ya, itu bisa dipakai 2 kali. Jadi nanti semua musuhnya akan terkena efek repetanse. Dan juga, nah ini bagusnya, Aloedet kan ini dia punya damage proteksi, punya skill bleeding ataupun poison juga. Yang masuk itu cuma 30%. Sedangkan musuhnya kalau terkena mukul si Aloedet ya, musuhnya kalau mukul si Aloedet itu udah dampaknya nggak terlalu besar, tapi Aloedetnya ngembaliinnya besar. Maksudnya gimana? Dia kan punya 50% damage kembalian ke musuh, dan juga dia punya Vada Melter Armor, dimana Vada Melter Armor ini si pemusuhnya itu kalau mukul si Aloedet pemegang relik Vada Melter itu diberikan efek tortur berupa burning, bisa dipakai 3 kali ya. Itu bagusnya. Jadi ini fokus untuk tortur burning, ini fokus untuk tortur repetanse. Nah, itu buat nambahin si Aloedet ngakalin biar dia lebih bisa memberikan efek kerusakan tambahan juga ya. Kita beralih ke rune. Ini kan rune-nya ada 3. Tak sarankan yang satu menggunakan kuning seperti ini. Levelnya 7 sama 8 saja itu sudah cukup. Nggak perlu level 9, 10 ke atas karena memang eranya lama. Kemungkinan kalian pakai itu dipakai di Cavern of Assassin setiap hari. Kalau enggak ya mungkin untuk pemain baru ataupun pemain baru comeback, ini masih worth it ya, worth it. Kalau udah punya era baru, pakai monster era baru ya. Jadi satu kuning seperti ini level 7, 8, dan juga 2 merah seperti ini level 7, 8 juga 2 biji. Merah 2, kuning 1. Kalau mau dipakai jangka lama di Cavern of Assassin ya, Cavern of Assassin yang nyari cel setiap hari biar monster kalian itu level max semua, itu kan sehari bisa dapat 200 cel era metropolitan ya. Nah di sini era metro, mana era metro ini ya. Nah ini ya, nah ini sehari dapat 200 cel era metro ya. Itu cara cepat buat apa ya, naikin monster power juga ya. Jadi kalau kalian mau pakai jangka lama, tak sarankan rune-nya tadi yang 2 merah 1 kuning itu dimutate dengan penambahan darah ya. Ini kan 2 merah ya, 2 biji. Nah, dimutate semuanya dengan penambahan darah seperti ini, 2 biji. Yang kuning juga sama ya. Nah gitu. Kenapa bang? Karena Aloedet itu darahnya tipis ya. Punya skill seperti itu iya memang, punya damage proteksi memang, punya poison bleeding memang, tapi saja lebih bagus kalau tinggi ya. Maksudnya ketebalan darahnya tinggi. Semisal dia dipukul oleh musuh dengan kerusakan yang strongest element ya, dia kan lemah terhadap elemen api ya. Jadi nanti dia nggak terlalu lemah kayak gitu, biar nggak sekali pukul mati ya. Itu saya coba saja di sini. Nah ini ancestornya diganti saja semuanya, nggak usah ancestor buat apa itu. Kita review monster namanya Aloedet, bukan review ancestor. Buat kalian yang tanya-tanya review ancestornya ya sudah tak review semuanya itu ya. Nah ini ya Aloedet. Bentuknya suka loh saya ini. Kok ngempet kodok cahit. Nah ini skill pertama, dia memberikan kerusakan masif, yaitu urutan keempat ya. Bisa dibilang kerusakannya itu besar untuk satu musuh saja. Setelah itu musuhnya diberikan efek reverse healing. Reverse healing itu artinya apa sih bang? Minum dulu dong. Reverse healing artinya kebalikannya penyembuhan. Reverse kebalikan, healing penyembuhan, kebalikannya penyembuhan. Jadi contoh, musuhnya ini terkena efek reverse healing. Jadi kalau musuhnya punya skill atau punya relik ataupun temennya ada yang bisa nyembuhin darah, itu bukannya nyembuhin malah kebalikannya. Yang seharusnya mungkin bisa memberikan penyembuhan darah sebesar 30% dari total darah, itu malah dikurangi 30% dari total darah. Itu adalah fungsi dari reverse healing, yaitu kebalikannya penyembuhan ya. Seperti itu. Nah ini damage-nya besar, bagus, stamina 42, koldonya 2. Namanya Death Natura. Skill kedua, Feel the Metal, artinya adalah rasakan ini pukulan dari elemen metal, atau
pukulan dari rock and roll metal ya, pokoknya kayak gitu ya. Mungkin yang dimaksud itu pedangnya, ini kan dia kan dari besi ya. Stamina 36, cooldownnya 1. Dia memberikan kerusakan very heavy, kembali lagi seperti ultimate ya. Jadi urutan kerusakan 3,5, sedang mendekati ke besar. Untuk satu musuh saja berelemen natur, yaitu memberikan efek torture bleeding. Dimana bleeding itu sama dengan poison, bedanya apa sih bang? Poison elemen natur ya, poison memberikan kerusakan 10% berelemen natur. Kalau bleeding ini 10% berelemen fisikal. Fisikal nggak punya strongest ya. Fisikal nggak punya strongest, nggak punya weakness. Jadi walaupun musuhnya elemen apapun, musuhnya elemen fisikal juga nggak mungkin, kan nggak ada elemen fisikal. Elemen spesial itu kerusakannya 10% dari total darahnya terus setiap giliran selama 3 giliran. Beda dengan poison. Poison itu kalau musuhnya lemah terhadap elemen natur, contohnya elemen magic itu kan lemah terhadap elemen natur. Kalau dikasih poison yang punya elemen magic itu kan kerusakannya bukan cuma 10%, melainkan naik menjadi 20%, 25% setiap giliran ya. Itu bedanya. Nah, kalau si bleeding ini juga bisa memiliki pasif menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Nah, itu ya. Jadi musuh yang terkena bleeding nanti kalau memberikan kerusakan ke kita, nah itu kerusakannya akan dikurangi 20%. Dan dia juga punya damage mirror ya, dan juga damage proteksi ya. Jadi sebisa mungkin musuh yang punya power paling tinggi ya, seperti ini kan 1066. Pokoknya yang paling tinggi yang mengancam rekan tim kita, yaitu kasih bleeding, yaitu nanti kerusakannya berkurang ya. Itu untuk skill ketiga, stolen vitamin. Apa artinya? Dia punya vitamin ya, karena memang tumbuhan. Dia memberikan kerusakan urutan kedua ya, nggak terlalu besar, moderate. Hanya saja ini untuk semua musuh, dan ini bisa buat aktivasi reliknya tadi, namanya Elvira Swords ya. Elvira Swords setelah dia memukul musuh memberikan efek yaitu reverse healing untuk semua musuh. Reverse healing, jadi kalau musuhnya ada yang bisa nyembuhin itu malah jadi penyakit ya, itu bagus ya. Stamina 42, cooldownnya 2. Jadi kalau kalian pakai skill ketiga ke semua musuh dan darahnya semua musuh masih di atas 50%, maka diberikan efek tortur tambahan berupa repetanse. Bang, kalau darahnya yang 1 biji monsternya atau 2 biji monsternya darahnya di bawah 50%, berarti reliknya nggak aktif. Berarti cuma aktif untuk 1 monster saja ya, yang monsternya darahnya di atas 50%. Kalau di bawah nggak aktif ya itu. Tuh modal malah kepencet. Skill keempatnya belum tak jelas, memang sedih ya. Jelasin di sini saja lah ya. Alwedets, mana skill keempat? Hook me, peluklah saya, artinya seperti itu. Stamina 48, cooldownnya 3. Dia memberikan efek damage mirror untuk dirinya sendiri dan memberikan efek damage proteksi untuk diri sendiri. Maksudnya apa sih? Damage mirror itu kalau dia dipukul dengan kerusakan, maka kerusakannya dikembalikan ke musuh sebesar 50% dari total kerusakan yang diterima. Itu selama 2 giliran. Nah, kalau untuk damage proteksi ini dia memblokir kerusakan yang akan datang sebesar 50%. Ya, itu bagus ya, bagus. Apalagi tadi bleedingnya atau poison itu untuk semua musuh, itu bagus lagi. Aloedet jadi matinya lama ya. Ya kurang lebihnya seperti ini saja untuk era Doomsday review si Aloedet. Ini masih bagus juga, mau kalian pakai silahkan. Untuk saran monster yang terbaik ya ada di Metro, yaitu ada Slumster, ada Dark Voltaic, dan juga ada Maremotus. Itu adalah base monster 3, 1 tanker, 1 support, 1 attacker. Ya kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen di bawah, dan juga sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Chandra Cabut, Monster Legends Indonesia.